Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak sih pembagian tahapan perkembangan pada anak itu dibagi ada berapa? 3, 7, atau 10? Daripada bingung, yuk mari kita bahas bareng-bareng. Hai, saya Anissa Nasusianto dengan nomor NIM 201088100032, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Semester 2, Universitas Islam Blitar. Pada kesempatan video kali ini akan membahas tentang tahapan perkembangan pada anak. So, keep on watching ya. Don't skip this video, okay? Pada bagian ini, salah satu tantangan utama yang biasanya berkaitan dengan tangisan bayi. Orang tua seringkali panik pada saat bayi di usia ini mengeluarkan tangisan. Padahal tangisan bayi bisa menunjukkan sebagai cara berkomunikasi bayi dengan orang-orang sekitarnya maupun dengan orang tuanya. Akan ada waktu di mana ibu dan ayah bisa membedakan makna dari masing-masing tangisan pada bayi. Bayi pada usia ini sangat memperhatikan respon dan raut muka serta gerak tubuh orang dewasa yang mengajaknya bermain atau berbicara. Bayi pada usia ini suka sekali memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, termasuk jarinya sendiri loh. Nah, kakak-kakak di sini pasti sering sekali melihat adik atau saudaranya pada usia ini tiba-tiba memasukkan benda yang ada di sekitarnya ke dalam mulutnya. Hal ini sangat wajar jika bayi melakukan hal tersebut karena termasuk pada tahap perkembangan pada anak. Di usia ini juga, bayi sudah bisa atau mulai meniru gerakan yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti melambaikan tangannya atau meniru gerakan ciluk bak. Di usia 8-12 bulan adalah sebuah adventure yang luar biasa bagi orang tua. Untuk bayi yang mobilitasnya sangat tinggi, mulai dari belajar merangkak, merambat, hingga berjalan. Pertumbuhan fisik pada usia ini menyenangkan untuk orang tua, tetapi tentu ada tantangannya. Karena kita seringkali hanya berpikir bahwa tahap perkembangan pada anak hanya berkaitan dengan motorik dan fisiknya. Padahal di usia ini, anak mulai belajar bermain pura-pura seperti menggoda orang tuanya dengan cara pura-pura jatuh, padahal sebetulnya dia sudah bisa melangkah. Di usia ini juga perkembangan sosial emosionalnya juga ditunjukkan dengan pengenalan yang makin erat terhadap orang tuanya, seperti kekhawatiran saat berpisah dengan orang tuanya atau berhadapan dengan orang baru. Anak usia 1 tahun yang mulai belajar berjalan atau sudah bisa menampakkan langkah ke berbagai tempat adalah anak yang sangat mengagumkan. Di satu sisi, aktivitas yang mobilitasnya tidak terbatas, tapi di sisi lain dia masih perlu berlatih, misalnya pada saat berlari masih susah untuk berhenti. Anak usia 1 tahun juga senang sekali untuk menyembunyikan benda atau menyimpannya di tempat-tempat tertentu. Mungkin hal ini akan menyebalkan atau membuat heboh satu rumah ketika anak menyembunyikan benda penting. Tetapi ingat, itu hal yang wajar dilakukan anak pada usia ini. Anak usia 1 tahun seringkali menyampaikan apa yang dia inginkan dengan menunjuk benda tersebut. Karena kemampuan verbalnya belum optimal, jadi dia menggunakan anggota tubuhnya untuk mencoba mengkomunikasikan apa yang dia butuhkan. Anak usia 2 tahun sudah belajar mengendalikan berbagai otot dalam tubuhnya, tetapi kemampuan untuk mengendalikan
Emosinya masih banyak untuk dilatih dan butuh waktu yang lama. Anak umur 2 tahun juga sudah bisa mengikuti perintah sederhana yang diinstruksikan oleh orang tuanya. Salah satu bagian dari mengikuti instruksi ini adalah dia juga ingin menginstruksikan sesuatu kepada orang tuanya, seperti banyak bertanya, dan seringkali dilakukan adalah bertanya tentang hal yang sama berulang-ulang kali. Pastikan bahwa orang tua menunjukkan sikap pendukung terhadap tahap perkembangan pada anaknya. Di usia 3 tahun, perkembangan motorik yang halus juga mulai terlihat signifikan. Anak mulai mempunyai tangan yang dominan seperti mampu membalik buku, melempar dan menangkap bola besar, dan makan sendiri dengan sedikit bantuan dari orang tuanya. Di usia ini, anak juga sudah bisa menjawab pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan rutinitasnya. Juga anak di usia ini senang sekali memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Begitupun dia juga senang untuk diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Anak usia 4 tahun bisa dianugerahi sebagai penemu kata yang luar biasa dan seringkali digunakan pada saat berbicara karena anak di usia ini suka sekali membuat kata-kata yang lucu. Ini membuat percakapan dengan anak usia 4 tahun menjadi sangat menyenangkan. Dia akan bercerita dan menjawab pertanyaan dengan tepat sesuai dengan situasi dan kondisinya. Seperti, "Adik sudah makan?" atau "Kakak pergi kemana?" Jawabannya bisa menunjukkan presisi dan kemampuan berpikir yang sangat menarik. Di usia ini, pemahaman kognitif seperti memahami huruf-huruf besar dan kuantitas angka 1-5, serta anak menginginkan untuk menunjukkan kemampuannya, ingin mendapatkan pengakuan atau apresiasi dari lingkungannya atas prestasi dan kompetensi yang baru saja diraihnya. Anak usia 5 tahun seringkali menunjukkan perkembangan yang mengejutkan bagi orang tuanya, terutama berkaitan dengan pengendalian diri, kemampuannya untuk mengontrol tubuh dan mengontrol emosinya. Kontrol tubuhnya terlihat pada saat ia menggunakan sepeda roda 2 atau melompat dengan akurasi yang baik. Kontrol emosinya terlihat pada saat ia lebih sabar menunggu giliran dan berbagi makanan atau mainan dengan teman sebayanya. Anak usia 6 tahun, keterampilan motorik halusnya makin membaik. Ia sudah mampu untuk mengikat tali sepatu sendiri, mampu menjiplak, dan mulai menulis huruf dengan baik walaupun masih sering terbalik. Di usia ini, kemampuan konsentrasinya juga meningkat. Rata-rata konsentrasinya 7-10 menit. Cukup untuk melatih mengeja, mengenal bunyi, mulai membaca huruf, dan juga mulai mengenal uang. Anak pada usia ini juga mempunyai imajinasi dan fantasi yang sangat luar biasa dan kadang juga diyakini oleh anak-anak. Bola mata anak di usia 7 tahun makin membesar, warna rambutnya semakin intens, dan gigi permanennya semakin banyak. Di usia 7 tahun ini, anak juga mempunyai energi yang sangat besar, seringkali tiba-tiba bersemangat, tetapi tiba-tiba juga kehilangan energinya dalam waktu yang tidak menentu. Anak usia ini sudah bisa membuat perencanaan, seperti sesudah makan aku ingin mandi, atau setelah mandi aku ingin mengerjakan PR. Tetapi seringkali anak masih mengalami kesulitan dalam melakukan rencananya karena sulit memprediksi waktu. Misalnya, dia pikir PR-nya akan selesai dalam waktu 20 menit. Kenyataannya, ia perlu 60 menit untuk menyelesaikan PR-nya. Anak usia 8 tahun itu mempunyai daya tahan tubuh yang lebih baik sehingga lebih jarang sakit.
Energinya yang masih tinggi itu bisa dimanfaatkan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan fisik yang menantang, seperti bermain sepatu roda, berenang, bermain skateboard, dan lain-lain. Anak-anak di usia 8 tahun sering kali mengalami frustasi karena tidak bisa mengendalikan emosinya pada saat melakukan tugas mandiri yang tidak selesai. Di sisi lain, ia juga mudah untuk kagum dan menunjukkan sikap hormat kepada teman-temannya yang memiliki keunggulan di bidang tertentu. Di usia 9 dan 10 tahun, anak-anak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang sering terlihat adalah pada saat orang tua melihat kemampuan anaknya dalam berdebat. Anak-anak pada usia ini sering sekali selalu merasa benar dan sudah bisa memahami berbagai sudut pandang, tetapi juga sudah mempunyai rival atau saingan. Anak di usia ini juga makin akurat secara motorik, misalnya pada saat mereka menggambar atau membuat kerajinan, hasilnya jauh lebih detail dan lebih baik. Tata bahasa yang digunakan pada anak-anak di usia ini juga semakin membaik. Perubahan fisik yang berkaitan dengan usia 11 dan 12 tahun semakin terlihat nyata baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan, seperti mengalami menstruasi pada perempuan, mimpi basah, dan tanda-tanda balik lainnya. Pada usia ini, anak sudah mampu untuk berpikir kritis saat melihat informasi, dan juga anak mempunyai persepsi yang lebih utuh tentang dunia karena seringkali angan-angan dan cita-cita mereka semakin jelas. Hampir semua anak di usia 13 dan 14 tahun mempunyai jam biologis yang mulai berubah, seperti suka begadang, susah bangun pagi karena tidurnya larut malam. Untuk sebagian anak di usia ini, salah satu penyebabnya adalah teknologi seperti smartphone yang menjadi sangat diminati. Di usia 13 dan 14 tahun, salah satu cirinya juga mengalami suasana hati yang berubah-ubah atau bisa dikatakan mood swing atau moodian. Usia 15 dan 16 tahun bukan berarti perkembangan remaja pada anak sudah berhenti. Memang jerawat mulai berkurang dan hormon pubertas sudah mulai stabil. Tetapi pertumbuhan pada bagian-bagian tertentu masih terus berlipat ganda pada usia ini. Di usia remaja ini, anak-anak akan menjadi sangat kritis terhadap informasi. Maksudnya, mereka tidak mudah untuk percaya pada berita yang dibacanya. Usia 17 dan 18 tahun seringkali tidak ingin lagi disebut remaja atau bahkan tidak ingin lagi disebut anak-anak. Karena menurutnya mereka sudah bisa membuat keputusan sendiri, memecahkan masalah, dan menganalisa situasi. Di usia 17 dan 18 tahun sudah sangat rasional dan berkembang dengan pesat. Tetapi di usia ini juga banyak keputusan-keputusan yang sangat impulsif, tidak rasional, sehingga seringkali remaja di usia ini justru rentan terhadap kecelakaan yang bisa mempengaruhi hidupnya dalam jangka waktu yang panjang. Baiknya, pada usia ini, anak biasanya sudah mulai mau mendengarkan kembali orang tuanya dan mempunyai interaksi yang lebih baik lagi. Well, it brings me to the end of my explanation about tahapan perkembangan pada anak mata kuliah PPD. So, gimana? Kalian udah pada tahu kan sekarang berapa aja pembagian dalam tahapan perkembangan pada anak? Nah, itu dia informasinya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.